Siapa yang pengen makanan yang satu ini? Eits, coba perhatikan lebih detail. Ternyata semua makanan ini cuma makanan replika. Dan seperti biasa, episode profesional kali ini khusus ngebahas seorang pengrajin makanan replika. Kalau gitu, kita ketemu sama Mas Ferry. Dia yang ahli dalam seni makanan replika. Jadi fudami itu adalah replika makanan. Jadi biasanya tuh untuk kepentingan display. Nah, restoran itu kan untuk menerangkan menunya itu biasanya dengan gambar. Nah, tapi itu kurang efektif karena itu kan gambar itu biasanya meleset lah, tidak sesuai dengan asli yang dihidangkan gitu. Nah, dengan fudami ini, dengan replika makanan ini, nah ini dia lebih akurat, baik dari sisi penyajian, kemudian porsinya, ukurannya semua. Jadi itu lebih akurat dan itu terbukti lebih efektif gitu untuk menarik minat orang untuk masuk dan makan di situ. Karena biasanya itu kan di display di depan tuh, sebuah restoran itu biasanya punya etalase di depan. Nah itu di display makanan-makanan replikanya. Nah, jadi karena kita pas saat orang order sama kami, jadi kami itu meminta makanan aslinya. Jadi meminta makanan aslinya, terus kami juga meminta dengan kualitas terbaik ya, baik dari sisi warna, kemudian bentuk, pokoknya yang dari semuanya, sehingga juga porsi sesuai aslinya gitu. Sehingga juga kami tuh menghitung gitu, berapa ini jumlah udangnya, berapa ini jumlah wortelnya, berapa ini jumlah sampai ke detailnya itu gitu, sehingga pas saat selesai itu memang benar-benar sesuai dengan aslinya. Sebenarnya tingkat kesulitan itu di warna, lebih ke warna, karena kalau bentuk itu kan kami meminta makanan aslinya dan dicetak gitu, misalkan ayam, tekstur daging, tekstur sayur itu pasti dapat dengan dicetak itu. Nah, kesulitan di sini adalah menyesuaikan warnanya supaya akurat, supaya kelihatan seger, bahkan bisa lebih menggugah selera, lebih bagus daripada aslinya. Itu kesulitan yang paling daripada pembuatan replika ini. Semuanya sebenarnya kalau bahan-bahan ini semuanya impor, tapi sudah tersedia di sini. Artinya kayak misalkan lilin itu kan jenisnya itu banyak ya. Ada lilin blok. Jadi lilin blok itu lilin yang paling populer seperti untuk mati lampu. Nah, itu lilin itu bahan dasarnya itu residu minyak bumi. Nah, kemudian ada juga jenis lilin itu stearic acid. Nah, kalau stearic acid itu dia dari sawit. Kemudian ada palmatic acid dari palem. Ada juga lilin itu dari lebah. Jadi lebah itu selain menghasilkan madu juga menghasilkan lilin. Nah, untuk dummy makanan ini yang saya bikin ini itu lebih pemakaian dominannya itu lilin blok yang dari residu minyak bumi tadi. Jadi bahannya itu yang paling populer dan mudah didapat. Itu untuk pewarnaannya sendiri itu tergantung kebutuhan. Karena kan makanan itu teksturnya lain-lain, warnanya lain-lain. Jadi ada yang menggunakan cat minyak. Cat minyak itu untuk melukis cat minyak itu. Kemudian ada juga menggunakan krayon. Nah, krayon itu biasanya lebih ke untuk dummy kue atau pasta atau pastel gitu. Nah, kemudian ada juga jenis pewarna memang khusus untuk lilin. Dia warnanya sangat-sangat
bisa dibilang agak transparan lah untuk jenis-jenis makanan tertentu. Untuk penguatnya, ya, kami menggunakan sejenis polimer. Polimer itu yang saya gunakan itu adalah lem plastik itu, lem glue gun itu, lem tembak itu dicampur dengan komposisi 30%. Nah itu akan lebih kuat karena lilin sendiri itu kan melting point-nya itu 55 derajat. Setelah pakai itu dia naik menjadi 70 derajat. Artinya dari suhu sih sangat aman ya, dari suhu udara itu kan paling panas juga di kita tuh 40 derajat lah. Karena kasusnya itu tiap makanan lain. Ketika kita bikin bakso dengan kita bikin apa namanya masakan lain atau menu lain itu kasusnya lain, tekniknya tuh lain gitu.